Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita insyaallah hari ini akan mulai dengan belajar fikih ibadah dalam mazhab Imam Syafi'i. Insyaallah kita akan mengambil kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya. Ini nama kitab itu Matan Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Nah, ini untuk buku dasar atau untuk pemula dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu adalah matan singkat Safinatun Najah. Safinatun Najah ya kapal untuk selamat. Ini namanya Matan Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi limaulah, dengan apa kewajiban atas hamba untuk untuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kitab ini kita akan belajar fikih ibadah. Dan itu dasar-dasar yang kita wajib dilakukan atau wajib dipelajari saat kita beribadah. Karena setiap ibadah kita dilakukan, wajib kita pelajari bagaimana cara ibadah. Karena tidak mungkin atau tidak bisa orang kerjakan sesuatu sedangkan tidak tahu apa yang dalam sesuatu ini. Nah, maka setiap ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipelajari gimana cara untuk melakukan ibadah tersebut, termasuk ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat, semua kita harus pelajari bagaimana caranya. Maka itu termasuk dari kewajiban yang kita harus ketahui, yaitu belajar bagaimana cara ibadah. Nah, buku ini dituliskan oleh Al-Imam Al-Syekh Abdullah atau Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Nah, itu orang Hadramaut tapi meninggal di Indonesia. Beliau meninggal di Indonesia, lahir di Hadramaut, pindah dari Hadramaut ke Indonesia, kemudian meninggal di Indonesia. Nah, baik. Untuk awalnya sebelum kita mulai ya, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin pelajaran sama saya lebih efektif. Alhamdulillah, ini saya ingin mengkasih pelajaran atau menyampaikan pelajaran, tapi tidak ingin hanya diterima dalam kelas, terus keluar kelas itu tidak ada praktik atau tidak ada pelatihan atau tidak ada tanya jawab gitu. Maka saya nanti di akhir itu akan memberikan cara untuk bagaimana kita pelajari buku ini supaya kita memenuhi atau pelajaran atau manfaat dari buku ini selengkapnya atau sempurna, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar juga dari buku ini, kita harus tahu bahwa setiap ilmu memiliki mabadi atau memiliki muqaddimah. Jadi sebelum kita belajar ilmu, kita harus mempelajari atau harus mengetahui muqaddimah tentang ilmu ini supaya kita tahu apa yang kita akan dipelajari. Nah, yang muqaddimah ini yaitu apa arti fikih. Apa arti fikih? Nah, arti fikih dalam bahasa Arab fikih itu faham. Jadi ketika kita baca faqihar rajulu, berarti itu orang memahami gitu. Orang memahami. Nah, kalau secara istilah ilmu fikih artinya lebih dari yang maksud dari bahasa Arab. Apa arti dalam istilah ulamaul fikih? Arti kata fikih yaitu
ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Apa arti ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah? Fikih artinya mengetahui hukum syariat. Mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyah. Tapi dalam syariatnya ada hukum yaitu i'tiqad dalam fikiran kita dan ada hukum amalan. Nah, fikihnya khusus hukum yang amalan. Jadi amalan-amalan ibadah semua itu termasuk di bawah apa? Di bawah fikihnya, amalannya. Salat, zakat, puasa, jual beli, akad jual beli, nikah, dan bab jinayah yaitu kasus-kasus, dan babul hadana, nafkah suami istri, itu semua amalan, maka termasuk di bawah apa? Di bawah ilmu fikih. Naam. Maka itu mengetahui hukum syariat yang amalan dari dalil yang apa? Yang tafsil. Maka ketika kita belajar, kita tahu bagaimana cara mengambil atau bagaimana hukum itu dari mana datang, dari dalil yang mana. Itu belajaran apa? Arti belajaran fikih atau arti kata fikih secara apa? Secara istilah. Nah, apa yang dibahas dalam fikih? Apa yang dibahas dalam fikih? Semua perbuatan manusia, amalan manusia itu dibahas dalam fikih. Nah, maka kita sering kalau kita lihat fatwa-fatwa, apa hukum kalau seorang melakukan sekian-sekian. Nah, itu kan ditanya seorang ahli fikih. Berarti itu amalan-amalan, perbuatan-perbuatan itu semua termasuk di bawah apa? Di bawah fikih. Maka yang dibahas perbuatan apa? Perbuatan manusia. Apa hukumnya? Itu yang apa? Yang maksud dalam apa? Dalam fikih. Nah, terus apa manfaat kita belajar fikihnya? Nah, kan itu harus tahu apa manfaatnya. Manfaat belajar ilmu fikih adalah kita taat kepada Allah dan jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat dari ilmu fikih. Jadi kita belajar ilmu fikih hanya atau tujuan utama supaya kita bisa taat kepada Allah. Kita tahu mana yang wajib supaya kita melakukan dan mana yang haram supaya kita jauhkan. Nah, itu yang tujuan utama dari apa? Dari kita belajar ilmu fikih. Naam. Kemudian apa fadilah? Fadilah untuk kita belajar ilmu fikih. Fadilahnya itu lebih tinggi dari tingkatnya atau fadilah pahalanya lebih besar daripada apa? Daripada ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena kita melihat dari manfaatnya dan tujuannya, yaitu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari apa? Dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan fadilahnya itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang dapat kebaikan atau keinginan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik, itu yufaqihuhu fid din, memberikan apa? Fiqh fid din, fahaman dalam agama. Maka seorang yang dapat fahaman dalam agama itu keinginan baik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Allah memberikan sesuatu yang baik kepada hamba ketika hamba belajar apa? Belajar ilmu apa? Ilmu fikih. Naam. Baik, itu apa? Itu tentang apa? Tentang muqaddimah atau apa hukum? Sekarang hukum kita belajar kan termasuk hukum fikih. Apa hukum kita belajar fikih? Hukum kita belajar fikih itu fard, wajib. Setiap ibadah kita melakukan itu wajib dipelajari. Wajib dipelajari fikih tentang ibadah tersebut. Itu wajib. Maka seorang yang melaksanakan salat tapi tidak tahu cara salat, tidak tahu syarat salat, tidak tahu cara wudu, cara rukun-rukun salat, maka itu haram saat melakukan apa? Saat melakukan ibadah ini. Kenapa? Karena itu melakukan sesuatu tapi tanpa atau tidak sesuai
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Pasti akan apa? Pasti akan salah. Nah. Kemudian apa? Misal ada ibadah yang kita tidak dilakukan. Misal sekarang kita tidak haji. Atau misalnya seorang yang tidak ahli zakat, ahli yang mengeluarkan zakat. Apakah kita wajib belajar haji sedangkan kita belum bisa haji sekarang? Nah, sekarang itu masih apa? Masih namanya belum jadi wajib segera yang dilakukan. Saat kita udah dapat atau ada keinginan untuk haji, maka kita harus belajar haji. Saat itu belajar haji atau fikih tentang haji itu jadi wajib. Itu yang maksudnya apa? Yang maksudnya dari hukum syariat tentang belajar apa? Belajar ilmu apa? Ilmu fikih. Nah, kemudian seorang yang mau nikah. Nah, apakah wajib sekarang belajar nikah padahal belum ada keinginan untuk nikah? Nah, belum wajib. Belum wajib belajar apa? Belum wajib belajar nikah. Kecuali sudah mau nikah, maka wajib belajar fikih-fikih yang tentang apa? Tentang nikah. Nah, maka apa? Itu yang singkat tentang apa? Tentang muqaddimah yang kita harus tahu tentang apa? Tentang ilmu apa? Ilmu fikih. Nah, maka itu apa? Kita jangan ragu atau jangan perkira itu apa sembarangan atau tidak ada hasil untuk belajar, karena itu dalam kitab Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Itu harus dari setiap kelompok, setiap kaum ada sebagian dari mereka untuk belajar agama, fikih agama, memahami agama. Wal yunziru qaumahum, supaya apa? Memberikan peringatan kepada kaum idza raja'u ilaihim, ketika kembali. Maka kita belajar fikih hanya satu orang dari rumah, kita harus mengajarkan orang rumah yang lain, anggota-anggota rumah yang lain. Misalnya istri yang belajar sekarang belajar fikih, maka istri itu harus mengajarkan anak fikihnya ketika anak belum belajar fikih. Kenapa? Karena itu adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah. Kita mengajak kepada Allah dengan mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian apa? Kemudian yang kedua setelah muqaddimah ada apa? Ada adab atau cara untuk belajar dan cara untuk mengajar. Seorang yang belajar itu dan seorang yang belajar ada caranya, bukan hanya kita sembarangan belajar atau terima ilmu, karena kita ambil agama Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi dari ahlul ilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Hanya yang takut dari Allah, hanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba adalah ulama. Maka seorang yang mengetahui dan menjadi seorang ulama dari agama atau dari agama Islam, maka itu seorang yang harus paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka termasuk apa? Termasuk dari adab-adab seorang belajar atau seorang mengajar adalah al-ikhlas, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kenapa kita belajar? Tadi kita tujuan apa? Apa manfaat belajar fikih? Manfaat fikih dan belajar fikih adalah tujuan kita yang utama, ikut perintahan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita jauh dari larangan Allah. Kenapa? Apa alasan yang membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala? Apa hal ini? Apa rahasia ini? Rahasia ini adalah al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita taat karena kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari haram karena kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada tujuan duniawi, tujuan yang lain ketika kita mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala.
Seperti apa? Misal orangnya bilang saya menjadi lebih alim dari orang yang lain. Saya lebih faham di agama tentang agama daripada orang-orang yang lain. Nah, itu memiliki dalam hatinya rasa lebih sombong, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya buatlah tujuan kita karena Allah. Kita cari ridha Allah. Belajar agama Allah kenapa? Supaya Allah ridha. Seperti orang anak kecil atau anak kita. Ketika anak kita taat perintahan orang tua, pasti orang tua senang. Nah, itu tujuan apa? Ketika anak melakukan hal ini, tujuannya membuat orang tua senang, itu pahala dapat. Itu apa? Itu dapat pahala. Nah, sama. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, senang. Itu apa? Itu yang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, dengan ikhlas, lahuddin, kepada Allah Subhanahu wa taala agama. Agama itu harus berikhlas kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu apa? Itu adalah adab-adab yang pertama, itu secara apa? Secara singkat. Itu sebenarnya panjang sekali, tapi saya ingin menyampaikan yang utama. Yang apa? Yang sebelum kita belajar kita harus tahu niat kita seperti apa. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua adalah al-amalu bil ilm. Amalan dengan ilmu. Amalan dengan ilmu, karena apa? Buah dari belajaran kita adalah al-amal. Thamaratul ilmi al-amal. Maka saat orang belajar tapi tidak mengamalkan, seperti buah atau pohon tanpa buah, tidak ada buah. Maka pohon itu tidak ada apa? Tidak ada hasil. Naam. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Maka apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan apa? Memberikan ilmu. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man 'amila bima 'amil." Barang siapa yang mengamalkan dengan ilmu yang telah dipelajari, warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah memberikan warisan ilmu yang tidak pernah mengetahui, yaitu namanya ilmu laduni. Maka kita mengamalkan ilmu yang sedikit yang kita dipelajari, kita mengamalkan, maka itu apa? Kita dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata dicerita itu, dengar dari guru kita dulu, ada salah satu ibu bilang sama anak, "Wahai anak, kalau kamu hanya jaga adab-adab masuk ke kamar mandi, Allah memberikan cahaya ilmu. Cahaya ilmu akan muncul di muka kamu." Itu ketika apa? Ketika hanya mengerjakan adab yang sedikit, yaitu apa? Bagaimana adab dalam kamar mandi, yaitu masuk dengan tangan kiri, kaki kiri, kemudian apa? Baca doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika, kemudian keluar dengan kaki yang kanan, kemudian dalam kamar mandi tidak buka aurat kecuali apa? Saat mau buang kotoran. Itu adabnya dalam kamar mandi. Itu seorang yang jaga karena mengamal dengan ilmu, itu menghasilkan cahaya ilmu muncul di muka kita. Itu apa? Itu berkat kita mengamal dengan apa? Dengan ilmu. Yang ketiga, dan adab yang ketiga, yaitu apa? Adab yang ketiga, kita harus mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu yang kita yang kita dipelajari. Naam. Itu apa? Kita harus kita menganggap ilmu adalah apa? Adalah sesuatu yang mulia. Naam. Naam, ma haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesuai riwayat Sayyidina Abu Dawud, ma haddatha ahadukum biqauman bihaditsin la yafhamunahu illa kana fitnatan lahum. Kita jangan merendahkan ilmu. Gimana?
maksud dari hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ma haddatsan nas ahadukum qauman," tidak ada seorang yang berbicara tentang ilmu kepada salah satu kaum dengan salah satu ilmu, dan sedangkan kaum ini tidak memahami apa yang dibicarakan, illa kana fitnatan lahum, kecuali menjadi ilmu yang mereka terima dari seorang ini fitnah. Kenapa? Karena orang ini tidak memberikan atau tidak menghargai ilmu. Sehingga manusia atau kaum ini menjadikan ilmu itu main-main. Kenapa? Karena tidak faham. Maka anzilun nasa manazilhum. Kita berikan setiap manusia ilmunya sesuai kadarnya, sesuai akalnya. Jangan melebihi hingga mereka tidak memahami. Itu adalah sesuatu penting. Nah, dan mengagungkan ilmu itu dengan cara tawadhu'. Jangan sampai ada orang dapat ilmu dan dalam hatinya masuk rasa sombong. Saya lebih baik dari orang lain karena saya telah belajar ilmu. Nah, jangan ada rasa ini dalam hati kita. Nah, kemudian apa? Kemudian adab berikutnya yaitu apa? Jangan sampai misal keadaan berubah, misal orang sakit, ya hari ini kita nggak apa-apa mengakhiri salat dengan waktu yang lain gitu. Saya misalnya sakit hari ini, oh ya saya nggak apa-apa kalau telat salat sampai salatnya keluar dari waktunya. Nah itu apa? Itu adalah mengkurangi cara praktik ilmu, Jadi ilmu itu memiliki batasan. Batasan ini tidak boleh melewati. Pasti agama ada kemudahan, tapi jangan sampai kita melebihi atau melewati kemudahan. Nah, melewati kemudahan. Nah, ini aja yang mungkin tentang adab-adab yang kita harus dilakukan atau harus dipelajari sebelum kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala atau agama Allah subhanahu wa ta'ala. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى نفعنا اللهم بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ada beberapa faedah tentang muqaddimah dari muqaddimah ini. Yang pertama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat setiap buku ilmu memulai dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalilnya? Yaitu dalil iqtidaan bi kitabillah. Yang pertama, kita mengikuti Al-Quran, Al-Mushaf. Karena Al-Mushaf mulai dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, yaitu apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu amrin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta' wa huwa abtar. Ada riwayat apa? Ajdam. Setiap sesuatu yang penting dalam agama tidak mulai dengan bismillah, yaitu apa? Berkahnya kurang. Tapi hadis ini mungkin ada yang dari ulama membilang hadis ini tidak ada sanad. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, itu hadis ini tidak mungkin kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini dhaif sekali gitu. Maka hanya kita mencukup mengambil dalil yang pertama, yaitu kita mengikuti Al-Mushaf, yaitu karena mulai Al-Mushaf dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hadis yang ada yaitu dalam kitab Sunan Ibnu Majah, kullu amrin la yubda'u fihi bidzikrillah. Tidak setiap sesuatu tidak mulai dengan zikir Allah, yaitu termasuk dalam zikir yaitu bismillah. Termasuk dalam zikirnya alhamdulillah. Juga itu itu menjadi kurang dari berkahnya. Itu tentang tentang basmalah. Naam. Kemudian yang kedua,
adalah apa? Adalah hukum yang kita akan belajari. Ya, mungkin ini ada hukum yang wajib, ada hukum yang mandub, yaitu sunnah, wajib, dan fardu, dan rukun. Itu 3 sesuatu satu. Wajib dan rukun dan fardu itu wajib. Itu apa? Semua satu makna. Apa maknanya? Kita dapat pahala ketika kita melakukan dan ketika dapat dosa ketika tidak dilakukan. Apa itu? Yaitu al-wajib dan rukun dan apa? Dan al-fardu. 3 hal ini ketika melakukan itu dapat pahala. Ketika tidak dilakukan itu dapat apa? Dapat dosa. Kemudian yang kedua al-mandub, yaitu as-sunnah, al-mustahab. Itu semua juga ketika kita melakukan itu didapat apa? Dapat pahala. Ketika kita meninggalkan kita tidak dapat dosa dan tidak dapat apa? Tidak dapat pahala. Termasuknya apa? Termasuknya sunnah, nafilah, al-hasan, al-mustahab. Itu semua hal ini itu ketika kita dilakukan kita apa? Dapat pahala. Ketika kita tidak dilakukan maka tidak ada dosa dan tidak ada apa? Tidak ada pahala. Yang ketiga adalah al-mubah, yang boleh. Apa itu al-mubah dan boleh? Hal ini kita lakukan atau tidak dilakukan tidak ada dosa, tidak ada apa? Tidak ada pahala. Kemudian al-makruh. Apa itu al-makruh? Makruh ini kita dapat pahala ketika kita meninggalkan tapi imtithalan. Apa itu imtithalan? Karena kita ikuti agama. Agama ini bilang makruh, maka kita meninggalkan, itu apa? Kita dapat pahala. Nah, itu apa? Itu yang makruh. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu yang makruh bukan karena mengikuti agama, tapi karena mungkin kita tidak suka atau kita tidak mau atau ada alasan yang menghalangi kita dari hal ini, maka ini apa? Ini tidak dapat apa? Tidak dapat pahala. Makruh dapat pahala ketika kita meninggalkan. Kapan? Ketika kita meninggalkan tapi dengan niat kita ikuti agama, imtithalan, taat agama. Itu yang maksudnya. Kemudian apa? Ketika kita makruh melakukan atau dilakukan itu tidak ada dosa, tidak ada dosa. Nah. Kemudian yang terakhir yaitu al-haram. Al-haram itu sama seperti al-makruh dalam apa? Bagian pertama. Dapat pahala ketika kita meninggalkan imtithalan karena taat agama. Meninggalkan karena taat agama. Gimana praktiknya? Praktiknya seperti ini. Ada seorang melakukan maksiat. Mau jalan ke arah maksiat. Misalnya tempat judi atau tempat minuman khamar atau berjalanannya. Nah, ternyata ada sesuatu yang menghalankan untuk orang ini sampai ke mana? Ke tempat haram ini. Nah, berarti sekarang nggak jadi melakukan maksiat. Apakah beliau dapat pahala? Tidak. Kenapa? Karena beliau meninggalkan melakukan maksiat karena ada alasan bukan mengikuti agama tapi ada yang menghalangkan. Nah, itu yang maksudnya. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua itu ketika melakukan atau dilakukan haram itu langsung dapat apa? Langsung dapat dosa, yaitu maksiat yang haram dan yang melarangnya. Nah, itu hukum-hukum apa? Semua hukum fikih termasuk di bawah apa? Di bawah 5 ini. Nah, sekarang hukum basmalah. Hukum baca bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca bismillahirrahmanirrahim ada 5 juga. Dalam salat wajibah. Kalau mazhab Syafi'i, dalam salat baca bismillahirrahmanirrahim wajib. Karena kita meninggal baca bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah, salat kita tidak sah. Kemudian hukum yang kedua mandubah, sunnah. Setiap sesuatu penting dalam dunia kita, dalam hidupan kita, misal kita masuk rumah baca bismillah, keluar dari rumah baca bismillah, kita mulai belajar baca bismillah, itu semua sunnah. Itu semua apa? Semua sunnah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim juga apa? Mubah. Kapan itu mubah? Ketika misal kita ambil barang itu mubah. Nah, baca bismillah, misalnya angkat barang, baca bismillah, taruh barang, baca bismillah, itu mubah. Hukum basmalah itu apa? Mubah. Jadi apa? Boleh. Nah. Wa makruha. Makruha. Makruh itu jadi basmalah ketika kita melakukan sesuatu yang makruh dan baca bismillah. Seperti apa? Dalam mazhab Syafi'i, seorang kalau ada rambut putih.
Rambut putih itu makruh kita cabut. Nah, saat kita mau cabut baca bismillah, itu hukumnya makruh. Baca bismillah juga makruh. Nah, itu mengikuti. Ketika kita melakukan sesuatu yang makruh, itu menjadi baca bismillahirrahmanirrahim makruh. Nah, dan kadang itu baca bismillahirrahmanirrahim jadi haram. Kapan itu haram jadi haram? Yaitu ketika melakukan maksiat. Orang mulai maksiat baca bismillahirrahmanirrahim. Minum khamur bismillah, itu haram. Dapat bismillah haram dan dapat dosa karena Karena minum khamur. Itu itu yang dilakukan atau hukum-hukum basmalah yang 5. Nah, kemudian Syekh berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamd dalam bahasa Arab artinya bersyukur. Alhamd itu bersyukur dan memuji. Jadi ketika kita alhamdulillah, maksudnya bersyukur kepada Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu secara secara bahasa. Tapi secara istilah dalam fikih itu perbuatan. Alhamd bukan hanya ucapan, itu secara bahasa. Tapi secara istilah atau secara hakikat, alhamd itu perbuatan yang merupakan perbuatan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Gimana kita praktik hal ini? Misal, Allah memberikan kepada kita mata, berikan telinga, berikan lidah, berikan hidung. Kita tidak boleh menggunakan anggota ini kecuali dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala diridai. Itu yang maksudnya. Maka ketika kita tidak melihat kecuali yang halal, yang mubah, berarti kita itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Itu dengan perbuatan. Ketika kita tidak dengar kecuali sesuatu yang halal, yang wajib atau yang mandub, maka ini itu bersyukur, merupakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Maka itu salah faham banyak orang, yaitu ketika baca alhamdulillah hanya dalam lidah, tapi alhamd secara hakikat adalah adalah perbuatan kita itu yang membukti bahwa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari dari alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabb. Lillah itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Rabb yaitu Rabbil alamin, yaitu yang milik alam-alam semesta. Alam-alam semesta. Naam. Wal alamin, siapa aja al-alamin? Al-alamin itu alam-alam, yaitu manusia dan dan jin dan malaikat. Manusia dan jin dan dan malaikat dan semua dan semua makhluk. Nah, kemudian alhamd. Alhamd kadang jadi wajib. Kapan? Seperti dalam salat. Dalam salat baca alhamdulillahirabbil alamin dalam surah Al-Fatihah, wajib. Alhamd dalam khutbah Jum'ah, baca alhamdulillahirabbil alamin di awal khutbah. Awal khutbah yang pertama, awal khutbah yang kedua, itu wajib. Nah, kemudian hukum mandub. Alhamd itu mandub kapan? Dalam khutbah yang tidak wajib, seperti khutbatul Id. Khutbatul Id baca alhamdulillah, sunnah. Khutbah nikah baca alhamdulillah, itu sunnah. Naam. Dan makruh. Kapan itu makruh? Di tempat yang yang seperti tempat yang kotor-kotor baca alhamdulillah, seperti tempat sampah. Baca alhamdulillah, itu makruh. Tempat sembelih hewan-hewannya, korban-korban saat korban baca alhamdulillah, itu makruh hukumnya. Naam. Wa haram. Dan haram itu melakukan alhamdulillah kapan? Ketika orang bermaksiat. Baca alhamdulillah. Nah, itu itu hukumnya hukumnya haram, maksiat, dosa itu. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi, dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala nasta'in, minta tolong, ala umurid dunya, atas urusan-urusan dunia, waddin, dan agama. Jadi kita minta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas semua atau segala sesuatu, maupun dari dunia atau dari agama. Naam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin khatam an-nabiyyin. Naam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Naam.
Taib. Faslun arkanul islami khamsatun. Rukun agama ada 5. Rukun Islam, agama Islam ada 5. Taib. Faslun, di sini apa? Di sini faslun. Kenapa biasanya tulis faslun? Apa maksud dari faslun? Faslun itu yang batas antara dua sesuatu. Ketika kita pindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain, ada batasan kan? Batasan di dalam buku namanya faslun. Nah, itu namanya apa? Namanya faslun. Namanya apa? Namanya faslun. Nah, itu yang maksud dari apa? Dari fasl. Dan termasuk di bawah fasl itu banyak ilmu. Ilmunya mungkin termasuk dari furu' ya, apa masalah-masalah, termasuk apa namanya asal-asal, termasuk peringatan, itu termasuk semua apa? Termasuk semua dalam fasl. Baik. Faslun arkanul Islam. Wal arkan, apa arti rukun? Rukun ini artinya apa? Sebagian atau bagian penting yang tidak bisa sesuatu sempurna kecuali bagian ini. Maka apa? Al-Islam, arkanul Islam. Rukun Islam tidak menjadi lengkap kecuali dengan apa? Kecuali dengan rukun 5 rukun ini. Itu apa? Bagian yang tidak bisa jadi lengkap kecuali dengan 5 hal ini. Itu yang maksud dari apa? Dari rukun. Naam. Wal Islam, apa arti al-Islam? Kalau secara bahasa, taat dan apa? Mengikuti. Itu al-Islam. Istislam, serahkan. Serahkan kepada kepada apa? Kepada Allah. Naam. Wastilahan, dan secara istilah Islam yaitu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada hukum-hukum agama, hukum syariat. Termasuk dari syahadat, dari salat, dari zakat, dari haji, dari apa? Dari puasa. Semua mengikuti cara apa? Cara agama. Naam. Naam. Kemudian apa? Orang kalau mau Islam, mau masuk Islam, itu tidak sah masuk Islam kecuali ada 6 hal. Kita masuk Islam, tidak boleh orang masuk Islam kecuali apa? Kecuali ada apa? Ada 6 hal. Yang pertama apa? Berakal. Yang pertama, orang tidak boleh masuk agama Islam kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, berakal. Jadi orang gila tidak bisa masuk Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, baligh. Ya, orang yang balik itu yang sah masuk Islam. Orang yang belum balik itu apa? Itu belum apa? Belum sah untuk masuk Islam. Beda kalau kita bicara kalau orang yang dulu kafir mau masuk Islam. Sekarang kita bicara tentang hal ini. Tapi orang yang dari lahir itu orang tua orang Islam, maka itu tidak masuk sini. Nah. Kemudian apa? Yang ketiga, ucap syahadat. Yang ketiga setelah balik, setelah berakal itu harus ucap apa? Ucap syahadat. Naam. Kemudian apa? Syahadat ini tidak boleh putus. Maksudnya apa? Jadi baca asyhadu an la ilaha illallah, besok baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak. Harus dalam satu waktu baca asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa? Yang terakhir adalah at-tertib. Adalah apa? Adalah at-tertib. Maaf, yang sebelumnya tidak dipaksa. Orang masuk Islam dengan syarat tidak paksa. Tidak boleh kita maksa orang untuk masuk Islam. Tidak boleh. La ikraha fid din. Nah, itu yang syarat yang kelima. Yang terakhir yaitu at-tertib. Harus yang pertama berakal, balik. Kemudian apa? Ucap syahadat. Dan apa? Tidak pisah antara dua syahadatnya. Kemudian apa? Tertib sesuai apa? Sesuai ya, ucapan ini. Nah, itu apa? Itu yang maksud dari apa? Dari arkanul Islam. Nah. Kemudian yang pertama dari rukun Islam adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa arti syahadatu an la ilaha illallah? Saya bersaksi atau mengetahui dengan yakin dan bersaksi ya, dan menganggap dari hati saya bahwa apa? Dan aku menjelaskan kepada orang lain bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan berhak untuk beribadah
ya atau bersumpah kecuali apa? Di alam semua ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu arti syahadat. Ulang lagi. Arti syahadatu an la ilaha illallah, aku mengetahui dan yakin dengan yakin dan menganggap dari hati saya dan menjelas kepada orang lain bahwa apa? Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak mustahik untuk bersembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa ya aku juga kalau syahadatu alla ilaha wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Apa maksudnya? Aku mengetahui dan meyakini dalam hati saya dan menjelaskan kepada orang lain bahwa Sayyidana Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, yaitu apa? Bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashi, yang dari kabilah Quraisy, yang Arabi, orang Arab, yaitu Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutuskan kepada semua makhluk maupun kepada jin atau kepada ins dan kepada apa? Kepada malaikat dengan agama Islam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk, malaikat, jin, manusia dengan apa? Membawa agama apa? Agama Islam. Itu apa? Itu yang maksud. Wa iqamus shalah, dan apa? Dan mendirikan salat. Mendirikan apa? Mendirikan salat. Wa ita'uz zakah. Semua akan menjelaskan itu. Iqamus shalah, bagaimana caranya itu semua jelas. Nah, wa ita'uz zakah, dan apa? Dan memberikan atau mengeluarkan zakat, yaitu sedekah. Naam. Wa shaumu Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Naam. Wa hajjul bait, dan menuju haji, melakukan ibadah haji. Man istata'a, barang siapa yang mampu, ilaihi sabila, ada jalanan untuk apa? Kemudahan untuk apa? Untuk pergi ke mana? Ke haji. Naam. Itu yang maksud dari apa? Dari rukun-rukun Islam. Berikutnya, faslun arkanul imani sittah. Arkanul iman. Rukun udah jelas apa arti rukun. Naam. Al-iman. Apa arti al-iman? Al-iman adalah at-tasdiq. Maka al-Islam itu berbuatan, amalan. Tapi al-iman itu amalan hati. Al-iman adalah apa? Amalan hati. An tu'mina billah, beriman kepada Allah, beryakin. Semua ini yakin, iman, percaya. Maka arti kata iman adalah kepercayaan. Naam. Dan secara istilah arti al-iman adalah percaya dengan semua hal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya apa? Namanya al-iman. Kita percaya. Kita apa? Kita percaya. Naam. Kemudian antu'mina billah, itu beriman kepada apa? Kepada Allah. Maka kita percaya kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan apa? Tuhan kita. Naam. Wa malaikatihi, dan kita percaya dengan apa? Malaikah. Apa malaikah ini? Malaikah adalah makhluk-makhluk yang tercipta atau diciptakan dengan apa? Dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan apa? Dengan cahaya. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengikuti perintahan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Ini adalah malaikatnya. Naam. Maka apa? Malaikat tidak ada yang makan, tidak ada yang tidur, tidak ada yang maksiat. Malaikat itu hanya apa? Ikut perintahan apa? Perintahan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum katsirun. Malaikat itu banyak sekali. Tidak ada apa? Tidak tahu hitungannya jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wajib kita beriman dengan malaikat dengan 10 malaikat. Ya, kita wajib beriman dengan apa? Secara tafsil kita wajib beriman dengan apa? Dengan 10 malaikat. Yang pertama itu apa? Jibril,
malaikat Jibril, yaitu membawa al-wahyi kepada nabi-nabi dan rasul. Kemudian malaikat Mikail. Mikail adalah orang yang malaikat yang mengurus rezeki dan hujan. Naam. Dan malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Israfil itu yang tiup dengan sur, alladhi yunfakhu fis sur. Yanfakhu madza fis sur. Kita harus beriman bahwa ada malaikat, nama malaikat ada. Nama malaikat namanya Israfil. Kita beriman, percaya bahwa ada nama malaikat namanya Jibril. Kita percaya, harus wajib percaya bahwa ada malaikat namanya Israfil. Itu yang maksud dengan iman dengan malaikat secara tafsil. Kemudian ada malaikat namanya Israel, yang keempat. Israel itu yang cabut ruh dari manusia. Naam. Wa munkar wa nakir. Ada malaikat namanya yang pertama munkar dan namanya nakir. Siapa mereka? Mereka adalah yang dalam kuburan tanya kepada manusia kepada meninggal. Naam. Kemudian Raqib dan Atid, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Mereka yang menulis pahala dan menulis dosa. Kemudian Malik, malaikat Malik yaitu yang urus api neraka. Kemudian malaikat Ridwan yaitu yang urus surga. Itu 10 malaikat yang kita harus beriman dan percaya bahwa mereka ada, itu secara tafsil. Dan secara jumlah kita harus percaya bahwa ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dan malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak bermaksiat. Hanya mereka ikut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa kutubihi. Begitu juga ada kitab yang kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul dan memberikan kitab-kitab syariat itu untuk menyampaikan kepada kaumnya. Kepada kaumnya, yaitu secara tafsil kita harus beriman dan percaya bahwa Allah mengutus kitab At-Taurah kepada Nabi Musa. Dan percaya bahwa Allah mengirim kitab Al-Injil kepada Nabi Isa. Dan kitab Az-Zabur kepada Nabi Daud. Dan kitab Al-Furqan yaitu Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harus wajib beriman dan percaya bahwa ada 4 buku secara tafsil. Naam. Kemudian antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan kita harus beriman dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi dan rasul, dan tidak tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara tafsil kita harus beriman dengan 25 nabi. Mereka siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Harun, Musa, Al-Yasa', Dhul-Kifl, Daud, Sulaiman, Ilyas, wa Yunus, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus beriman secara tafsil bahwa Allah mengutus 25 nabi, dan secara jumlah Allah mengutus para nabi dan para rasul kepada manusia. Naam. Kemudian arkanu wa malaikatihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Dan kita beriman dengan al-yaum al-akhir, yaitu hari kiamat. Beriman bahwa ada hari kiamat yang dilakukan nanti di hari kiamat, ada hisab. Bagi mana ahli surga, mana ahli api neraka, mana siapa yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu dan dimaafkan, mana yang orang yang dimasuk api neraka. Itu semua terjadi di hari di hari kiamat. Semua orang yang hidup yang diciptakan dari awal ciptaan sampai hari kiamat, semua dikumpulkan di satu tempat. Kita harus beriman dan percaya bahwa ada hari akhir atau hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala kumpul semua makhluk dan semua manusia di satu tempat untuk memulai hisab. Naam. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Dan kita harus beriman bil qadar. Al qadar itu
takdir dari Allah Subhanahu wa taala maupun baik atau buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman dan percaya semua terjadian itu dari Allah Subhanahu wa taala dan harus terima semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maupun di mata kita baik, mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Dan di mata kita kadang sesuatu buruk, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang baik. Maka kita tidak bisa secara yakin membagikan ini baik atau ini tidak baik kecuali dengan tolongan Allah Subhanahu wa taala atau Allah memberikan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi yang jelas perintahan Allah Subhanahu wa taala itu baik dan larangan Allah Subhanahu wa taala semua tidak baik karena Allah Subhanahu wa taala melarang itu yang maksud dari al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik atau buruk semua dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian faslun wa ma'na la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yaitu la ma'buda. Tidak ada ma'bud yang disembahkan bihaq dengan hak fil wujud dalam alam illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksudnya dari dari kata kalimatut tauhid yaitu la ilaha illallah. Sampai sini pelajaran pertama kita, alhamdulillah. Kita mungkin nutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuq al-kulla halalan da'iman wa akhil atqiya ulama نحظى بالخير ونكفى بكل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.